kami sungguh dalam dan begitu indah ya Bapa. Sehingga ketika kami merasakan kasih sayang Tuhan, hati kami terasa demikian teduh. Bapa, di pagi yang indah kami rindukan akan sabda daripada firman-Mu. Kami telah menyediakan telinga kami sebagai seorang murid. Kami juga menyediakan tanah hati kami yang paling subur untuk menerima taburan benih daripada firman-Mu. Kami yakin firman-Mu yang hari ini boleh datang kepada setiap pribadi kami, tidak pernah kembali dengan sia-sia. Namun sepulang dari tempat ini, kami beroleh berkat yang luar biasa. Oleh karena itu Bapa, berbicaralah untuk kami. Kami telah siap mendengar sabda firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya dan sudah berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya ini punya tim kreatif dalam rangka memuridkan seperti yang diteladankan oleh Tuhan Yesus. Dia memuridkan orang-orang yang potensial, khususnya yang mengasihi Kristus dan memberitakan firman. Saudara, mereka adalah pengusaha-pengusaha yang biasa berdiskusi dengan saya, dan secara khusus mereka mengamati pergerakan kehidupan orang Kristen di Indonesia. Sehingga ada begitu banyak pandangan mereka, konsep-konsep mereka, rancangan khotbah yang mereka buat dalam bimbingan saya yang bagus-bagus, itu mengilhami saya untuk saya bagikan. Termasuk yang hari ini judulnya adalah Tuhan atau agama yang kita cintai. Sebab menurut pengamatan sahabat saya ini tadi, kehidupan orang Kristen di Indonesia sesungguhnya itu terbelah jadi dua. Yang pertama adalah kelompok yang begitu mengasihi Yesus sebagai Tuhannya, sampai-sampai di tempat di mana dia berada, baik di tempat pekerjaan, baik di tempat olahraga, atau orang ini sedang mancing, pikirannya, hatinya tertuju kepada Kristus dan Tuhannya. Tetapi kelompok yang satunya, yang ngaku juga sebagai orang Kristen, tidaklah demikian. Justru di tengah-tengah dia melakukan aktivitas ibadah, di tengah-tengah gereja, pikirannya di tempat mancing. Bapak Ibu, hati-hati ya. Anda yang mungkin di tengah-tengah ibadah, pikiran Anda itu masih kesana-kesana ya. Terus seringkali pendeta lagi berkhotbah, Anda kasih kode, jamnya diginikan terus. Pak, aku selak janjian. Hati-hati. Nah saudara, Kristen itu bukan agama. Sebab kata-kata Kristen muncul yang pertama itu di Kisah Rasul 11 ayat 26. Saudara, kita bisa baca. Nanti ada banyak ayat Alkitab yang Anda perlu catat supaya nanti di rumah bisa direnungkan kembali. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiochialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Para rasul, Barnabas, Paulus, teman-teman tinggal di Antiochia itu 1 tahun, ngajar jemaat di sana. Diajar apa? Diajar melakukan perintah Tuhan dan hidup menurut Kristus.
Berarti Kristen ini adalah gaya hidup Yesus Kristus Tuhan. Jadi jika kita ngaku aku Kristen, kita wajib hidup seperti Kristus. Amin. Orang sana yang tidak suka dengan Yesus Kristus Tuhan itu mengolok-olok. Karena orang Antiokhia, kelompok yang diajar ini menunjukkan gaya hidup seperti Yesus Kristus. Oleh karena itu mereka mengatai kelompok ini dengan sebutan Kristen. Bapak Ibu, tapi luar biasa, Kristen itu tidak sama dengan orang yang mencintai agama. Agama adalah upaya manusia itu nyari Tuhan. Ada yang topo, semedi, ya, puasa, minta petunjuk. Sepertinya Tuhan itu ada di mana. Mereka sedang mencari. Tetapi kekristenan itu justru sebaliknya, adalah upaya Tuhan yang maha agung, maha kuasa, maha mulia, itu datang memperkenalkan diri kepada saudara dan saya, mencari kita ketika kita masih ada di dalam dosa. Luar biasa. Tidak ada agama, tidak ada kitab suci yang kemudian menunjukkan bahwa Tuhannya yang seperti ini. Semua agama punya kitab suci. Semua tokoh agama itu sedang mempelajari kitab suci mereka masing-masing dan ingin mengenal Tuhannya seperti apa. Kita mesti jujur menafsirkan kitab suci. Kita mesti jujur melihat realita yang disebut Sang Pencipta alam semesta dengan segenap isinya. Itu adalah Tuhan yang Esa, yang satu. Tetapi Tuhan yang Esa yang kemudian ditulis dalam kitab suci tadi dikenali oleh mereka itu dalam kondisi yang tidak sama. Yang lainnya masih mencari. Mereka cukup kenal Tuhan itu Esa. Tetapi yang seperti apa? Mereka mencari. Tetapi kekristenan, Tuhan yang Esa memperkenalkan diri dalam jati Yesus Kristus Tuhan, seperti yang ditulis di dalam Matius pasal 1 ayat 21. Yang ditulis dalam Matius pasal 1 ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah Yesuslah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Tetapi ingat saudara, Yesus yang adalah Tuhan pun mengajarkan kepada saudara dan saya bahwa Allah Sang Pencipta alam semesta itu satu. Dia bilang pada Markus 12 ayat 29. Markus 12 ayat 29, jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Yang membedakan di mana antara kekristenan dan agama lain? Agama lain masih mencari di dalam kitab suci mereka masing-masing Tuhannya di mana. Nah, Tuhannya orang Kristen tadi justru datang memperkenalkan dirinya, menjelma menjadi manusia dalam jati diri
Yesus Kristus Tuhan yang 100% manusia dan 100% ilahi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terlebih berita anugerahnya daripada Tuhan ketika dia menjelma sebagai manusia, justru itu ternyata menjadi kado, hadiah buat saudara dan saya, seperti apa yang dikatakan di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayatnya yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia, Allah, telah mengkaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, kepada Yesus Kristus, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, siapa saudara yang bisa mendapatkan hidup yang kekal? Adalah orang yang mengasihi Yesus, yang sengaja punya niat hati menjalin hubungan pribadi secara intim dengan Dia. Itulah yang akan diselamatkan oleh Dia. Terlebih ketika Yesus Kristus Tuhan bersabda kepada saudara dan saya di dalam Yohanes 14 ayatnya yang ke-6, seperti yang tadi kita pujikan. Tuhan Yesus berkata, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sehingga kita sebagai orang Kristen punya satu kesimpulan yang sama, bahwa setiap manusia sebagai umat ciptaan Tuhan, apapun warna kulitmu, apapun agama dan keyakinanmu, suatu hari kelak engkau harus menghadap tahta pengadilan Kristus, sebab Dialah yang akan menjadi hakim satu-satunya. Dialah juga yang ditunjuk sebagai juru selamat satu-satunya. Sebab Yakobus pasal yang keempat ayat 12 berkata demikian. Yakobus pasal 4 ayatnya yang ke-12 berkata demikian. Hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia, Guru besar, yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Saudara, oleh karena itu Yesus Kristus Tuhan sempat berkata, kamu jangan takut dengan orang yang hanya bisa membinasakan tubuh, tetapi kamu takutlah kepada Dia, maksudnya jati dirinya, yang bukan hanya bisa membinasakan tubuh, tetapi sekaligus bisa membinasakan jiwa. Sebab Dia ini ternyata yang punya hukum dan sekaligus hakimnya. Jadi lewat khotbah ini dicatat apa yang dikatakan Tuhan Yesus, jangan menghakimi, itu oleh Dia lebih dititik beratkan untuk keselamatan hidup kekal, bukan hidup di dunia ini. Suatu hari saya khotbahkan. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, 1 Petrus pasal yang keempat, 1 Petrus pasal yang keempat ayat 5 dan 6 menambahkan informasi kepada saudara. Dikatakan di situ, tetapi mereka harus memberi pertanggungan jawab kepada Dia, Guru besar, yang telah siap sedia menghakimi orang apa? Yang hidup dan yang mati. Perhatikan saudara,
Ayat ke-6, itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia dihakimi secara badani, tetapi oleh roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Saudara dikasih oleh Tuhan, kita sekarang mulai masuk kepada ciri-ciri orang yang mencintai agama. Ayatnya apa ada? Ayatnya ada. Ayatnya ada. Tadi 1 Petrus pasal 4 ayat 5 dan 6, khususnya 6. Anda garis bawahi semua. Nanti tak tunjukkan kenapa Injil harus diberitakan kepada orang mati. Kapan itu? 1 Petrus pasal 4 ayat 5 dan 6 yang tadi Anda catat ya. Nanti keterangannya ada pada ciri-ciri orang yang mencintai agama. Saudara, Yesus Tuhan ternyata memberikan kritik pedas, kritik keras kepada orang yang sesungguhnya ngerti kitab suci, yaitu ahli Taurat, orang Farisi dan tokoh-tokoh agama. Tetapi ternyata mereka sedang membangun agama mereka sendiri, seperti yang terjadi di zaman kita hari ini. Kalau gereja sudah mulai gede, jemaat sudah mulai banyak, pendetanya biasanya itu mengeluarkan ajaran baru yang nyimpang dari kitab suci. Ini kebiasaan, dan itu yang dilakukan oleh ahli Taurat dan orang Farisi dan tokoh-tokoh agama. Oleh karena itu Matius 23 ayat 15, inilah kritik Tuhan Yesus. Matius 23 ayat 15, celakalah kamu hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut apa saudara? Agamamu. Matius 23 ayat 15, kalau bisa ditayangkan, menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat dari kamu sendiri. Lihat saudara, ini orang yang ngerti kitab suci, bukan membawa jemaat meneladani melakukan firman Tuhan, bukan, tetapi harus melakukan apa yang diajarkan oleh mereka, yang dijadikan doktrin untuk dilakukan, yang tidak ada dalam kitab suci. Harus dilakukan dan menjadi adat istiadat yang punya kuasa jauh di atas firman Allah. Ini yang dibangun. Ciri yang pertama yang paling lekat kepada mereka, suka buat ajaran-ajaran baru yang tidak alkitabiah, menyimpang dari Alkitab. Tetapi orang-orang yang mencintai agamanya, begitu ajarannya diprotes oleh orang-orang yang mengasihi firman Tuhan dan kebenaran, mereka langsung keluar tanduknya, membela pendetanya, membela gerejanya, sebab gereja telah menjadi sebuah kostum buat mereka
yang bisa membuat mereka bangga. Jadi zaman sekarang orang ke gereja seperti Anda ini masuk gang, belum tentu loh berani ngomong, oh gereja saya di gang nomor 13, belum tentu. Ndak ono banggane. Tetapi kalau gerejanya tempat duduknya bisa 10.000, di gedung yang megah, musiknya menggelegar, tempat parkirnya luas, mungkin Anda langsung muncul inisiatif apa? Buat stiker mobil, Anda tempel nih. Tapi kalau gerejanya model koyok ngene, Anda tidak pernah mikir, Anda buat stiker mobil, nggak ono bangga nih. Betul ya? Betul. Kalau Anda cinta sama Yesus Kristus Tuhan, mestinya kita akan berpikir sederhana. Bukankah Tuhan akan hadir seperti janjinya? 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir di tengah-tengah mereka. Sama. Nah saudara, ajaran-ajaran ini dibuat untuk membuat ahli Taurat dan orang Farisi semakin berpengaruh, semakin ngetop, semakin bisa mendapatkan untung buat kelompok mereka. Karena pada waktu itu ahli Taurat dan orang Farisi powerful, punya kekuasaan yang dahsyat kepada umat. Nah sama dengan pendeta zaman sekarang, dia powerful di hadapan para pengikutnya, dia buat aturan-aturan itu. Nah saudara, kita lihat sekarang ya, saya buktikan. Matius 15 ayat 1 sampai 9, saya bacakan agak cepat. Perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Nah itu yang dibangun, yang tidak alkitabiah dijadikan doktrin, jadikan adat istiadat. Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan. Tetapi jawab Yesus kepada mereka, mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Perintah Allah maksud Tuhan Yesus harus di atas segala-galanya. Tidak boleh perintah Allah dikalahkan dengan adat istiadat yang dibangun oleh mereka yang sedang membangun agama mereka. 4. Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan lagi siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Maksudnya, hai anak, jika engkau adalah anak yang berbakti, kamu harus memelihara, merawat, membahagiakan kedua orang tuamu sampai mereka pulang ke surga dengan bibir tersenyum. Harus. Tetapi kamu berkata, ini ahli Taurat orang Farisi ngajarkan, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku, uang tadi yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Untuk itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian anak ini, duit yang mestinya untuk papa mamanya, belikan obat, belikan beras untuk pemeliharaan, sudah dipersembahkan kepada Tuhan, maka anak ini bebas. Wes Pak Mbok is urusannya Tuhan wes. Dengan demikian firman Allah, kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Terus hormatilah ayahmu dan ibumu, tidak boleh lakukan. Dengan berdalih, kan sudah tak berikan kepada Tuhan, urusannya Tuhan, ngopeni papa mama saya. Begitu loh, ngamuk Tuhan Yesus. Ayat 7 sampai 9, hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu.
Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatiku jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Hati-hati dengan pendeta zaman sekarang, ya. Balik ke Alkitab, pelajari sabda Kristus. Nggak iso salah. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikian pula kita lihat dulu yang tadi sempat kita simpan dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 5 dan 6. Tetapi mereka harus memberi pertanggungan jawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia dihakimi secara badani, tetapi oleh Roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Kapan? Ternyata Tuhan Yesus memberitakan Injil kepada roh-roh orang mati zaman Nuh, ditulis di 1 Petrus pasal 3 ayat 18 sampai dengan 20. 1 Petrus 3 ayat 18 sampai dengan 20. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut Roh, dan di dalam Roh itu juga Ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Saudara, Anda harus mulai berpikir gereja di sini. Terlepas ada aturan dari sinode, Anda harus cerdas. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus turun ke dalam kerajaan maut, itu mengingatkan saudara dan saya tentang syahadat orang Kristen. Ini penting sesungguhnya dikumandangkan dengan sikap sempurna oleh jemaat di dalam setiap ibadahnya. Karena kalau orang-orang sana bangga dengan syahadatnya, banyak gereja Kristen yang tidak bangga. Anda tidak pernah katakan, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Saudara, pengakuan iman rasuli itu terdiri dari 12 kalimat. Siapa yang buat? Adalah para rasul. Yesus Tuhan ngomong sama para rasul, kamu jangan pergi kemana-mana dulu. Kamu harus diperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Itu diberi kuasa oleh karena Roh Kudus, sehingga mereka menunggu hari Pentakosta. Kisah Rasul pasal 2. Setelah mereka dapat kuasa itu tadi, sebelum mereka berpencar memberitakan Injil ke seluruh penjuru dunia seperti yang diperintahkan oleh Kristus, mereka mengikatkan diri buat pengakuan iman rasuli yang menceritakan secara singkat kelahiran Tuhan Yesus, kedatangan Dia pertama kali, apa yang Dia lakukan, kematian Dia, kebangkitan Dia,
kenaikan dia ke surga dalam 12 kalimat secara sempurna sebelum mereka berpisah. Nah, di zaman sekarang gereja-gereja besar karena merasa jemaatnya banyak, mereka buat lagi pengakuan iman titik-titik gerejanya sesat. Saudara, hati-hati. Mengapa Anda buat? Pasti Anda punya alasan. Oh, 12 rasul buat pengakuan iman rasul ini tidak sempurna. Memangnya kamu lebih hebat dari para rasul? Para rasul itu bayar apa? Melayani Tuhan. Nyawa mereka, masa depan keluarganya ditinggalkan demi Injil. Sedangkan kita bayar apa? Ketika Jakarta kena peristiwa 1998, memalukan sekali. Ada begitu banyak pendeta kabur dari Indonesia. Saudara, pengakuan iman rasul yang dibuat oleh 12 rasul, masing-masing satu kalimat, itu sangat sempurna mengikatkan kesatuan iman para rasul yang berpencar memberitakan firman Allah. Tetapi di zaman sekarang ada banyak gereja yang buat pengakuan iman gereja A, gereja B, gereja C. Hati-hati. Belum lagi yang memberitakan pengajaran. Ada Pentakosta ketiga. Saudara, hati-hati. Pentakosta cuma satu kali. Demikian pula ketika Yohanes Pembaptis bilang, aku cuma membaptis dengan air, tetapi nanti akan datang kemudian yang lebih kuasa, lebih mulia daripadaku, membuka tali kasutnya aku tidak layak. Dia akan membaptis engkau dengan Roh Kudus dan api. Siapa? Yesus Tuhan. Ketika dia hidup dengan para rasul, apa yang dia lakukan? Saudara, tak tunjukkan kepada saudara. Yohanes pasal yang keempat, ayat 1 dan 2. Yohanes boleh menubuatkan itu, tetapi yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika dia hidup di tengah-tengah rasulnya adalah ini. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan siapa? Murid-muridnya. Mengapa dia tidak membaptis? Dia ingin buat semua pengikutnya itu sama, dibaptis oleh murid-muridnya, dibaptis oleh pendeta-pendeta, bukan dia. Kapan Yesus membaptis? Secara simbolis dia menggenapi. Saudara, dia menampakkan diri kepada para muridnya pada Yohanes pasal yang ke-20. Saya bacakan mulai ayat 20. Yohanes 20:20. Dan sesudah berkata demikian ia menunjukkan tangannya, yaitu ketika dia menampakkan diri, dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Dia membaptis dengan Roh Kudus kepada 10 muridnya tanpa ada Thomas. Thomas tidak di situ. Menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Yesus Tuhan punya kesetaraan dengan Roh Kudus, karena Bapa, Anak dan Roh Kudus tidak pernah terpisahkan.
selalu ada di dalam kesatuan persekutuan yang indah. Dan saudara, Allah Roh Kudus adalah Sang Pencipta alam semesta dengan segenap isinya, yang oleh gereja atau pendeta yang merasa top telah dihujat dan dilecehkan. Pendeta dari kota Surabaya dengan berpakaian jas warna merah, dalam KKR dia berkata, ayo yang duduk di depan, angkat tanganmu seperti ini. Kemudian dengan mic-nya dia bilang, dalam nama Yesus terimalah Roh Kudus. Jemaat banyak yang rebah, disimpulkan oleh tim mereka yang rebah menerima Roh Kudus. Saudara, siapa kamu? Allah Roh Kudus adalah Tuhan pencipta langit bumi dan segenap isinya. Pendeta ini adalah ciptaan Tuhan dari debu tanah. Bagaimana mungkin engkau bisa buat Sang Penciptamu seperti benda yang kamu bisa atur untuk kamu berikan kepada siapa yang kamu mau? Saudara, hati-hati, ini dalam rangka mereka membangun agamanya. Saudara, hati-hati. Nah, sekarang kita mau tahu, saudara, bagaimana ciri-ciri orang yang mengasihi Tuhan. Pasti orang itu adalah orang-orang yang suka dengan kebenaran firman Allah, yang selalu melakukan firman Tuhan di dalam hidupnya sesuai dengan perintah Tuhan Yesus. Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 23. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Di tempat di mana dia berada, baik di tempat kerja, di tempat olahraga, mancing ikan sekalipun, pikiran hatinya tertuju kepada Kristus. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu siapa? Roh Kudus. Itu ada di dalam hidup saudara. Sebab Roh Kudus memang disediakan oleh Tuhan Yesus untuk saudara dan saya yang mengasihi Dia, supaya kita ada di dalam penyertaan, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia. Sebab mengapa? Dunia menyaksikan segala sesuatu dengan mata jasmani dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Saudara yang mengasihi Tuhan Yesus memandang segala sesuatu bukan dengan mata jasmani, tetapi dengan mata iman, dengan mata rohani, dengan mata batin. Sehingga ketika saudara tertekan dengan satu masalah, di mana saudara bilang, Tuhan, masalah ini aku tidak bisa lewati, tetapi kemudian Tuhan membukakan satu jalan, saudara berhasil lewat, maka mulut lidah bibirmu yang meluap dari hati langsung berkata, Tuhan, ini Engkau. Bukti saudara melihat Dia, bukti saudara mengenal Dia. Ketika doktermu sudah berkata dan mengangkat kedua belah tangan, pertanda mereka sudah tidak mampu menyembuhkan saudara, tetapi kemudian Tuhan memberikan engkau kesembuhan, dan sekali lagi engkau berkata, Tuhan, ini Engkau. Amen. Saudara,
Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Loh, bukankah Yesus Tuhan sudah naik ke surga? Tetapi dia katakan aku datang kembali kepadamu. Dalam wujud apa? Dalam wujud persekutuannya dia, Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang tidak terpisahkan. Sekaligus dia hadir dalam hidup saudara dan saya. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu, perhatikan saudara, bahwa aku di dalam Bapakku dan kamu di mana? Kamu di dalam aku. Kita di dalam Yesus Tuhan. Dan aku di dalam kamu. Tadi Roh Kudus tinggal dalam kita. Sekarang Tuhan Yesus bilang, aku ada di dalam Bapakku, kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Berarti kita disertai oleh siapa? Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang mengasihi Tuhan. Sehingga ini mematahkan ajaran sesat yang sedang dibangun oleh gereja-gereja tertentu yang membangun agamanya, yang mereka berkata, bukti engkau dibaptis Roh Kudus kamu berbahasa roh. Salah. Yesus Tuhan tidak pernah katakan kamu berbahasa roh baru disertai Roh Kudus. Ajaran itu telah merusak sebagian besar orang beriman, karena mereka yang tidak berbahasa roh itu berpikir Roh Kudus tidak ada di dalam dirinya. Saudara, lanjut. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Menyatakan diriku artinya, Anda yang mengasihi Tuhan, Anda akan banyak mengalami Tuhan dengan segala kebaikannya. Engkau punya masalah, Tuhan bukakan jalan keluar. Engkau sakit, dia sembuhkan. Engkau berdosa, dia balikkan Anda kepada jalan yang benar, dan lain sebagainya. Sehingga mulut, lidah, bibir saudara bisa mengakui, oleh karena Tuhan maka terjadi hari ini. Saudara, dua-dua, Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jelas dunia sudah tidak percaya sama dia, nggak diurus sama Tuhan. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapakku akan mengasihi dia. Dan kami, siapa kami? Yesus dan Bapa. Dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Saudara, bukti saudara mencintai Tuhan Yesus itu apa? Yaitu menuruti segala firman-Nya. Terus Yesus Kristus Tuhan harus diperlakukan seperti apa? Perhatikan khotbah Tuhan Yesus dan pendeta zaman sekarang. Yang zaman sekarang banyak khotbah membangun agama mereka. Mereka selalu bilang, nomor satu kan Yesus, dahulukan Yesus, bawa persembahan kepada Yesus, itu akan diberkati. Tuhan Yesus pernah ngomong gitu? Enggak. Dia tidak pernah bilang, aku adalah Tuhan, aku adalah Allah, sembahlah aku. Dia tidak pernah. Bawa persembahan kepadaku, aku akan lipat kali gandakan apa yang kau berikan. Dia tidak pernah. Tetapi inilah yang dia katakan. Ketika ada orang teraniaya, dirampok habis-habisan, yang terjadi apa? Seorang imam lewat demi melihat orang yang setengah mati perlu ditolong. Imam itu tidak lakukan apa-apa. Dia jalan lewat seberang jalan dan tidak melakukan apapun. Mungkin imam ini sedang berpikir, waduh, jamnya ibadah sudah mepet.
Orang Lewi lewat, mungkin pemain musik, WL singer. Orang Lewi lewat. Tetapi dia juga ngomong, ini jadwalku melayani sudah mepet. Dia tidak lakukan apa-apa. Kemudian datang orang Samaria yang tidak mengenal Tuhan, justru dipakai sebagai contoh. Seorang pedagang, dia datang menolong, merawat, dan mengeluarkan uangnya untuk merawat orang ini supaya orang ini diselamatkan. Tuhan Yesus bertanya, siapa di antara orang tiga yang menunjukkan kasih? Yaitu orang Samaria. Artinya apa dalam serangkaian bacaan itu? Jika suatu hari tetanggamu kemudian bilang, Pak, tolong Pak, suami saya serangan jantung. Anda jangan bilang, Bu, ibadah 7.30, mudah-mudahan 9.30 nanti saya pulang, suamimu tak antar yang rumah sakit, selak mati, saudara. Ngerti? Artinya apa? Yesus Tuhan yang dikhotbahkan oleh banyak pendeta harus didahulukan, harus dinomorsatukan. Adalah Yesus yang adalah Tuhan yang bilang, aku tidak harus nomor satu, aku tidak harus dahulukan. Tetapi ketika engkau mengasihi orang yang aku cintai, itu sama saja juga sudah engkau lakukan untuk aku. Hantar ke rumah sakit, walaupun hari itu Anda gagal ibadah kepadaku, Yesus Tuhan bilang engkau adalah anak Allah yang luar biasa. Amin. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang lainnya, ketika dia menampakkan diri dan dia mengasihi Petrus, dia ngomong lagi sama Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus ngomong, Tuhan, aku mengasihi engkau. Diulang lagi, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Aku mengasihi engkau. Respon Tuhan Yesus, ya kalau gitu kamu ngabdi sama aku. Enggak, gembalakanlah domba-dombaku. Bukan tertuju kepada pribadinya. Tidak sama seperti pendeta yang ngomong atas nama Tuhan, padahal dia yang menikmati bersama keluarga. Tidak. Ketiga kali dia ngomong, Petrus, apakah kau mengasihi aku? Petrus sedih. Tuhan, kau tahu aku mengasihi engkau. Dia tetap bilang apa? Gembalakanlah domba-dombaku. Yesus Tuhan senang diperlakukan bukan untuk pribadinya, tetapi jika saudara mengasihi orang yang dicintai dia, dia sungguh bersukacita karena saudara. Kemudian ketika dia berkata, ketika aku lapar, kamu kasih aku makan. Matius 25, 35 sampai 40. Ketika aku telanjang, kamu kasih aku pakaian. Ketika aku sebagai orang asing, kamu kasih aku tumpangan, dan lain sebagainya. Semua orang pada bertanya, orang benar itu para murid, Tuhan, kapan itu terjadi? Dia bilang apa? Tayangkan Matius 25 ayat 40. Matius 25 ayat 40. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Yesus Tuhan bersukacita ketika Anda mengasihi semua orang yang dia cintai. Tidak usah tertuju kepada dia. Apalagi
dengan duit saudara, harta kekayaan saudara, persembahan saudara, dia tidak perlu. Penutup khotbah saya, Matius pasal 9 ayatnya yang ke-13. Jika Anda punya belas kasihan terhadap orang-orang berdosa, orang-orang miskin, itu yang mendatangkan sukacita di dalam hidup Yesus Kristus Tuhan. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Biarlah renungan ini menghantarkan kita yang hari ini diundang oleh Tuhan Yesus duduk semeja hidangan bersama Dia, bukan sebuah rutinitas, tetapi kita sungguh-sungguh meresapi betapa luar biasa pengorbanan Kristus kepada kita yang berdosa. Tuhan Yesus memberkati Anda bersama keluarga, sebagaimana Tuhan Yesus sudah memberkati saya bersama keluarga. Amin. Beri kemuliaan buat nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Angkat tinggi rotimu dan dengarkan firman Tuhan. Dan ketika Tuhan Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, ambillah, inilah tubuhku. Jadi apa yang ada di tangan kananmu itu bukan roti lagi, tetapi sudah menyatu dengan tubuh Kristus. Mari kita nikmati pada pagi hari ini kehadiran Tuhan melalui kuasa dan Roh Kudus-Nya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sesudah itu Tuhan Yesus mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka, dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Dan Tuhan Yesus berkata kepada mereka, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Jadi apa yang ada di tangan kananmu itu bukan anggur lagi, tetapi ini sudah menyatu dengan darah Kristus. Mari kita nikmati dan kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sakit sembuhkan, yang susah hiburkan, yang lemah kuatkan, yang ada persoalan Tuhan memberi kemenangan. Kami pulang dari tempatmu, kapalmu ini Tuhan, kami menjadi manusia merdeka. Tidak ada halangan dan tidak ada yang menghalangi kami, terlebih dosa. Hati dan pikiran kami jernih Tuhan, jangan sampai diliputi oleh perkara daging, karena daging tidak mewarisi surga, hanya berhenti di kebang kuning. Tetapi roh kami akan berjumpa dengan Tuhan, berjumpa muka dengan muka. Terima kasih Roh Kudus, Engkau sudah memberkati seluruh jemaatmu, baik yang sekolah minggu, yang muda, yang dewasa, yang lanjut usia. Engkau memberkati mereka, baik yang sudah memberikan dog collector, baik yang mengembalikan 1/10. Berkati mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati usaha mereka, berkati jualan mereka, sehingga tidak sia-sia mereka menabur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang di surga. Inilah doa dan seruan hamba-Mu.
tidak kami alaskan kepada Allah dan ilah lain kecuali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya kita katakan diberkatilah kehadiranmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah usahamu, diberkatilah jualanmu, diberkatilah kalau menjadi karyawan-karyawan yang baik, diberkatilah anak-anakmu, studi, kuliah, maupun yang dibutuhkan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Seluruh jemaat Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat, rahmat dan kuasa daripada Bapa, Putra dan Roh Kudus yang sudah memberkati kita semuanya, baik itu berkat jasmani maupun rohani, mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Ada damai dan sejahtera di dalam hati dan pikiran kami yang sudah memuji dan menyembah-Mu, dan kami mendengarkan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Tidak sama seperti kami datang, kami pulang dari tempat ini, Tuhan kirim roh sukacita yang luar biasa mulai saat ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Haleluya.